Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Kavaningtyas dengan NIM 03111230013. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutopo Atmaja Subang dengan berasal dari Prodi Akuntansi semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan menggunakan 3 analisis. Yang pertama ada analisis perbandingan, yang kedua ada analisis tren, yang ketiga ada analisis common size. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari Ibu Trisandi Eka Putri SE MSI. Nah, di sini saya sudah memiliki laporan posisi keuangan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Siromuncul Tbk periode 31 Desember 2023 sampai 2024 disajikan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Untuk pertama di sini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, untuk analisis perbandingan laporan keuangan sendiri adalah teknik untuk membandingkan data keuangan dari suatu perusahaan dalam periode yang berbeda atau antara beberapa perusahaan. Tujuannya adalah untuk menilai kinerja, pertumbuhan, stabilitas, dan efisiensi keuangan. Yang pertama ada perbandingan antar periode. Nah, di sini saya itu menggunakan perbandingan time series yang dimana membandingkan laporan keuangan perusahaan dari tahun 2023 ke 2024. Nah, dengan metode yang digunakan yaitu metode analisis horizontal yang dimana melihat perubahan jumlah nominal dan persentase dari satu periode ke periode berikutnya. Dan saya juga di sini akan menjelaskan bagaimana cara perhitungan analisis perbandingan laporan keuangan. Yang pertama di sini ada aset lancar. Aset lancar itu ada kas, piutang, persediaan neto, pajak dibayar di muka, uang muka, dan aktiva lancar lainnya. Yang pertama di sini ada kas. Kas tahun 2023 yaitu sebesar 830 miliar 128 juta. Dan tahun 2024 yaitu 855 miliar 559 juta. Dengan presentasi maka kas ini mengalami kenaikan yaitu sebesar 20 miliar 441 juta rupiah, yang dimana cara perhitungannya yaitu selisih dari tahun 2024 ke tahun 2023 sama dengan kenaikan yaitu 25 miliar 441 juta rupiah dengan persentasenya yaitu sebesar 3,6%, atau persentasenya juga bisa kita lihat perhitungannya yaitu kenaikannya tadi yaitu sebesar 25 miliar 441 juta rupiah dibagi dengan tahun uang kas pada tahun 2023 dan dikalikan 100 sehingga muncul persentase yaitu 3,6 dengan rasio yaitu 1,3. Nah, untuk perhitungan rasionya yaitu kita menghitung kas tahun 2024 dibagi dengan kas tahun 2023. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada interpretasi yang dimana kas dan setelah kas mengalami kenaikan sebesar 25 miliar 441 juta atau sekitar 3,6%, yaitu kenaikan dari tahun 2023 sebesar 830 miliar 128 juta menjadi 855 miliar 596 juta pada tahun 2024. Nah, di sini juga ada piutang. Piutang tahun 2023 yaitu sebesar 790 miliar 528 juta atau 28 juta, dan tahun 2024 yaitu sebesar 873 miliar 299 juta. Nah, dengan mengalami kenaikan yaitu sebesar 82 miliar
82 miliar, 771 juta rupiah. Dengan tadi perhitungannya yaitu selisih antara kas tahun 2024 dikurangi tahun 2023. Nah, untuk persentasenya itu sebesar 10,47%. Dari tadi kenaikan dibagi dengan kas tahun 2023 dikalikan dengan 100 dengan rasio yaitu 1,10. Nah, untuk selanjutnya di sini total aset lancar. Untuk total aset lancarnya itu yaitu totalnya yaitu semuanya itu 2 triliun yaitu 666 miliar, 770 juta rupiah. Dan tahun 2024 yaitu 2 triliun, 203 miliar, 551 juta rupiah. Nah, mengalami kenaikan sebesar 136 miliar 781 juta rupiah. Nah, dengan persentasenya yaitu 6,62% dengan rasio yaitu sebesar 1,7. Nah, di sini juga ada aset tidak lancar. Untuk aset tidak lancar itu ada uang muka, aset pajak tangguhan, aset tetap atau neto. Selanjutnya di sini juga ada goodwill dan aset tidak lancar lainnya. Untuk uang muka yaitu pada tahun 2023 sebesar 72 miliar, 540 juta rupiah dan pada tahun 2024 yaitu 59 miliar, 931 juta rupiah. Nah, uang muka di sini itu mengalami penurunan yaitu sebesar 12 miliar, 609 juta rupiah yang dimana hasilnya ini didapat dari selisih kas dari tahun 2024 dikurangi dengan tahun 2023. Nah, untuk persentasenya yaitu sebesar 17,38%, min 17,38%. Dan untuk rasionya yaitu sebesar 0,83. Nah, di sini untuk interpretasinya yaitu untuk uang muka yaitu terjadinya kenaikan pada uang muka sebesar 2 miliar. Nah, di sini itu terjadi kenaikan. Di sini itu terjadi penurunan uang muka. Selanjutnya di sini ada total aset. Untuk total asetnya yaitu dari aset lancar ditambah aset tidak lancar yaitu sebesar 3 triliun, 890 miliar, 706 juta rupiah yang dimana pas pada tahun 2024 yaitu sebesar 3 triliun 939 miliar, 625 juta rupiah dan mengalami kenaikan sebesar yaitu 48 miliar, 919 juta rupiah dengan persentase yaitu 1,26 dan rasionya yaitu 1,01. Untuk selanjutnya di sini ada liabilitas dan ekuitas. Di sini ada liabilitas jangka pendek. Untuk liabilitas jangka pendek ada utang usaha, utang lain-lain, utang pajak, beban akrual, pendapatan diterima di muka, liability sewa liability sewa atau jangka pendek. Yang dimana utang usaha yaitu sebesar pada tahun 2023 sebesar 187 miliar, 198 juta rupiah dan pada tahun 2024 yaitu sebesar 177 miliar, 31
juta rupiah, yang dimana mengalami penurunan yaitu sebesar 10 miliar 167 juta rupiah. Nah, penurunan ini dari selisih kas tahun 2024 dikurangi 2023. Nah, dengan rasionya dengan persentasenya yaitu min 5,43 dan rasionya yaitu 0,95. Nah, untuk total liabilitas jangka pendeknya yaitu sebesar 461 miliar 979 juta rupiah, dan tahun 2024 yaitu sebesar 411 miliar 316 juta rupiah, yang dimana mengalami penurunan yaitu sebesar 50 miliar 663 juta rupiah dengan persentase yaitu sebesar 10,97% dan rasionya yaitu 0,89. Nah, untuk liabilitas jangka panjangnya di sini ada liabilitas imbalan kerja karyawan, ada liabilitas pajak tangguhan, ada liabilitas sewa jangka panjang. Untuk total liabilitas jangka panjangnya yaitu sebesar 42 miliar 786 juta rupiah pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 yaitu totalnya itu 40 miliar 465 juta rupiah, mengalami penurunan yaitu sebesar 2 miliar 321 juta rupiah dengan persentase yaitu 5,42% dengan rasionya itu 0,95. Nah, untuk total liabilitasnya juga tadi ditambah ya, liabilitas jangka pendek ditambah liabilitas jangka panjang yaitu sebesar 504 miliar 765 juta rupiah pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 yaitu sebesar 451 miliar 781 juta rupiah. Nah, di sini tuh mengalami penurunan yaitu sebesar 52 miliar 984 juta rupiah dengan persentase 10,50 dan rasionya itu 0,90. Nah, di sini juga ada ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari modal saham, tambahan modal di store, dan laba ditahan. Nah, di sini itu modal sahamnya itu sebesar 1.500.000. Modal sahamnya itu sebesar 1.500.000.000.000. Nah, di sini sama ya, di sini tuh modal sahamnya pada tahun 2023 dan 2024 sehingga tidak menampilkan hasil naik turunnya dan persentasenya berapa serta rasionya hanya 1,00. Untuk total ekuitas sendiri yaitu sebesar 3.385.941 juta rupiah pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 yaitu sebesar 3.847.844 juta rupiah pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 1 miliar 903 juta rupiah dengan persentasenya yaitu sebesar 3,01 dengan rasio 1,03. Di sini juga ada total liabilitas dan ekuitas. Total
total liabilitas dan ekuitasnya itu total liabilitas ditambah total ekuitas sehingga menghasilkan nominal 3.790 juta rupiah pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 sebesar 3.939.625 juta rupiah pada tahun 2024 dan mengalami kenaikan sebesar di sini itu mengalami kenaikan sebesar 48.919 juta rupiah dengan persentasenya yaitu 1,29 juta rupiah dan rasionya itu 1,01. Di sini juga ada laba rugi perbandingannya. Untuk laba rugi perbandingan di sini ada pos-pos. Yang pertama ada pos penjualan, beban pokok penjualan. Nah, untuk penjualannya itu pada tahun 2023 yaitu sebesar 3.565.930 juta rupiah dan pada tahun 2024 yaitu sebesar 3.916.084 juta rupiah dan mengalami kenaikan yaitu sebesar 353.140 juta rupiah. Nah, di sini itu persentasenya yaitu sebesar 9,90 dengan rasio 1,10. Nah, di sini ada interpretasi. Terjadinya kenaikan pada penjualan besi sebesar 353.154 juta rupiah atau sekitar 9,90% dari tahun 2023 sebesar 3.565.930 juta rupiah menjadi 3.919 juta pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena barang yang dijual ternyata laku di pasaran. Nah, untuk laba brutonya sendiri yaitu di sini ada untuk beban pokok penjualannya sendiri di sini itu sebesar 1.547.235 juta rupiah pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 itu sebesar 1.618 juta rupiah dengan mengalami kenaikan yaitu sebesar 70 juta rupiah dengan presentasinya itu 4,58% dan rasio 1,05. Untuk interpretasinya sendiri di sini juga kita bisa dilihat bahwa kenaikan harga pokok penjualan itu disebabkan karena harga beli dari persediaan barang dagang mengalami kenaikan. Nah, untuk laba brutonya itu sebesar laba bruto tahun 2023 itu sebesar 2.018 miliar 695 juta rupiah dan tahun 2024 yaitu sebesar 2.300 miliar 989 juta rupiah mengalami kenaikan sebesar 282 miliar 294 juta rupiah dengan persentasenya yaitu 13,98% dengan rasio 1,14. Nah, di sini terjadinya kenaikan laba bruto disebabkan hal ini disebabkan karena seiring dengan penjualan yang meningkat. Nah, di sini juga setelah laba bruto ada beban penjualan dan pemasaran, ada beban administrasi dan umum, ada beban lain-lain dan ada pendapatan lain-lain. Nah, di sini itu beban penjualan dan beban pemasarannya itu sebesar tahun 2023 yaitu sebesar 570 miliar 389 juta rupiah dan pada tahun 2024 yaitu sebesar 626 miliar 215 juta rupiah. Nah, di sini mengalami penurunan
mengalami penurunan nilai, yaitu sebesar 55 miliar, 826 juta. Nah, dengan rasio yaitu 9,79% dan dengan persentase 9,79% dan rasio yaitu 1,10. Nah, selanjutnya di sini ada laba usaha. Laba usaha itu total dari beban penjualan dan beban penjualan ditambah beban administrasi dan umum ditambah beban lain-lain dan pendapatan lain-lain, yaitu sebesar, nah bisa dilihat rumusnya di sini, yaitu sebesar 1.190 miliar, 871 juta rupiah pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 yaitu sebesar 1.471 miliar, 483 juta rupiah, mengalami kenaikan yaitu sebesar 280 miliar, 612 juta rupiah. Dengan presentase yaitu sebesar 23,56% dan rasionya yaitu 1,24. Nah, untuk setelah laba usaha itu ada penghasilan keuangan dan ada biaya keuangan sehingga menghasilkan laba beban pajak penghasilan. Untuk laba sehingga menghasilkan laba sebelum beban pajak penghasilan. Nah, di sini kita bisa dilihat laba sebelum beban pajak penghasilannya yaitu sebesar 1.219 miliar, 539 juta rupiah, dan pada tahun 2024 yaitu sebesar 510 miliar, 133 juta rupiah, dengan kenaikan yaitu sebesar ini kenaikannya sebesar 290 miliar, 594 juta rupiah, dan persentasenya itu 23,83%, dan di sini rasionya yaitu 1,24. Di sini juga selanjutnya setelah sebelum beban pajak penghasilan, yaitu di sini ada beban pajak penghasilan neto. Nah, beban pajak penghasilan neto ini akan mengurangi ya, jadi akan mengurangi sehingga mengalami penurunan sehingga mengalami kenaikan yaitu 7 miliar, 216 juta rupiah. Nah, di sini juga setelah beban pajak penghasilan yaitu ada laba tahun berjalan. Untuk laba tahun berjalannya yaitu dari ini laba sebelum pajak penghasilan dijumlahkan dengan beban pajak penghasilan neto sehingga menghasilkan 950 miliar, 648 juta rupiah pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 yaitu sebesar 1 miliar, 1 triliun, 171 miliar, 26 juta rupiah, dengan kenaikan yaitu sebesar 220 miliar, 378 juta rupiah, dan persentasenya yaitu 23,18%, dan rasionya yaitu 1,23. Nah, untuk rasionya sendiri, untuk perhitungannya sendiri dari perhitungan
kenaikannya, yaitu tadi selisih dari 2024 dikurangkan dengan 2023 sehingga menghasilkan selisihnya mengalami kenaikan atau penurunan. Dan untuk persentasenya juga dari tadi mengalami kenaikan atau penurunan di selisihnya itu dibagi dengan laba tahun berjalan 2023 atau tahun awal. Nah, dikali dengan 100. Selanjutnya di sini juga untuk rasionya itu pembagian dari tahun 2024 dibagi dengan tahun 2023 sehingga menghasilkan rasio 1,23. Nah, di sini ada penghasilan komprehensif lainnya. Ada pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang pertama ada rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja. Selanjutnya ada pajak penghasilan terkait tidak klasifikasi ke laba rugi. Ada pos yang direklasifikasi ke laba rugi, yaitu ada selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan. Selanjutnya di sini ada penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak. Nah, yaitu dijumlah dari tadi penghasilan komprehensif dijumlahkan jadi rugi pengukuran, dijumlahkan dengan pajak penghasilan, dijumlahkan dengan pos yang dijumlahkan dengan selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan sehingga menghasilkan penghasilan komprehensif lain dan berjalan setelah pajak pada tahun 2023 yaitu sebesar ini 2.180 juta rupiah, dan tahun 2024 yaitu sebesar 10.877 juta rupiah. Nah, untuk ininya juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 13.59 juta rupiah. Nah, di sini juga ada presentasi. Untuk presentasenya itu sebesar 598,49%. Untuk presentasinya juga sama dari tadi, selisih dibagi tahun awal dan dikalikan dengan 1. Selanjutnya di sini juga ada rasionya yaitu 4,98%. Untuk total penghasilan komprehensif tahun berjalannya yaitu tadi yang laba tahun berjalan ditambahkan dengan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak sehingga menghasilkan total penghasilan komprehensif tahun berjalan sebesar 948.466 juta rupiah pada tahun 2023, dan pada tahun 2024 yaitu sebesar 1.181.903 juta rupiah. Nah, dengan kenaikan yaitu sebesar 233.437 juta rupiah, dan presentasinya yaitu 24,61 dan rasionya itu 1,25. Nah, untuk analisis perbandingan laporan keuangan cukup saja saya akan cukupkan di sini saja untuk pembahasannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan pada analisis tren. Nah, untuk analisis tren sendiri, analisis tren laporan keuangan adalah teknik analisis yang digunakan untuk melihat pola perubahan angka-angka keuangan dari waktu ke waktu, biasanya selama beberapa tahun. Nah, tujuannya adalah untuk memahami arah pergerakan keuangan perusahaan, apakah membaik atau memburuk atau stabil.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan dengan laporan posisi keuangan perusahaan yang sama, yaitu PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk periode 31 Desember 2023 sampai 2024 dan disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, di sini juga ada pos-pos. Untuk pos-posnya itu sama saja ya. Di sini ada aset lancar. Aset lancar yaitu yang tadi terdiri dari kas, piutang, persediaan neto, pajak dibayar di muka, uang muka, aset lancar lainnya. Untuk kas yaitu sebesar pada tahun 2023 yaitu sebesar 830 miliar, 128 juta rupiah dan tahun 2024 yaitu sebesar 855 miliar, 569 juta rupiah dan ini tuh tren tahun 2024. Nah, untuk tren tahun 2024-nya itu sebesar 103,06 yang dimana perhitungannya yaitu kas tahun 2024 dibagi dengan kas tahun 2023 dan dikalikan 100 sama dengan menghasilkan tren atau persentase tren presentasi tahun 2024 sebesar 103,06. Nah, untuk interpretasinya juga yaitu kita bisa baca di sini yaitu kas yang ada pada akhir tahun 2024 sebesar 103,06% dari kas yang ada pada tahun 2023. Nah, untuk uang kas akhir tahun 2024 naik sebesar 3,06% jika dibandingkan dengan uang kas akhir tahun 2023. Untuk 0,6%-nya itu kita lihat di analisis perbandingan. Yang tadi, yang kas ya. Nah, yang kas itu persentasenya itu di sini tuh di perbandingan itu ada 0,6%. Nah, jadi 3,06% ini berasal dari analisis yang tadi, analisis perbandingan. Jika dibandingkan dua, nah untuk selanjutnya ada uang kas akhir tahun 2024 berjumlah 3,06% lebih besar dari uang kas akhir tahun 2023. Nah, untuk interpretasinya itu seperti ini ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada total aset lancar. Untuk aset lancarnya itu sama saja tadi kita jumlahkan semuanya dari kas, piutang, persediaan, pajak bayar di muka, uang muka, aset lancar sehingga menghasilkan total aset lancarnya itu 2 triliun 66 miliar, 770 juta rupiah pada tahun 2023 dan tahun 2024 yaitu 2 triliun 203 miliar, 551 juta rupiah dengan tren persentase tahun 2024-nya itu sebesar 106,62%. Nah, di sini setelah aset lancar ada aset tidak lancar. Aset tidak lancar itu yaitu tadi terdiri dari uang muka, aset pajak tangguhan, aset tetap neto, goodwill, aset tidak lancar lainnya. Untuk total aset tidak lancar yaitu kita jumlahkan semuanya yaitu sebesar 1 triliun, 833 miliar, 936 juta rupiah pada tahun 2023 dan tahun 2024 sebesar 1 triliun, 736 miliar, 74 juta rupiah. Dengan tren presentasi tahun 2024 itu sebesar 95,18%. Nah, untuk perhitungannya tadi jangan lupa jadi dari total aset tidak lancar lainnya tahun 2024 dibagi
dengan total aset tidak lancar lainnya pada tahun 2023 sehingga dikali 100 hingga menghasilkan 95,18%. Untuk total aset sendiri yaitu tadi total aset lancar ditambah dengan total aset tidak lancar. Untuk total aset sendiri untuk trennya itu sama saja ya untuk penghitungannya dari atas ke bawah untuk analisis tren. Nah, di sini juga ada liabilitas jangka panjang, total liabilitas jangka pendek. Terus di sini juga ada total ekuitas, total liabilitas dan ekuitas, sama saja tadi seperti analisis perbandingan. Nah, selanjutnya di sini ada laba rugi perbandingan. Di sini ada penjualan, ada pos penjualan yang mana tahun 2023 yaitu sebesar 3.565 miliar,930 juta rupiah dan tahun 2024 sebesar 3.919 miliar,84 juta rupiah dengan tren persentase yaitu tahun 2024 sebesar 109,90%. Untuk perhitungannya sama saja ya, tuh seperti ini. Nah, untuk interpretasinya yaitu tadi seperti ini, kita buatkan interpretasinya itu penjualan yang ada pada akhir tahun 2023 sebesar 109,90% dari penjualan yang ada pada tahun 2023. Untuk penjualan akhir tahun 2024 naik sebesar 9,90% jika dibandingkan dengan penjualan akhir tahun 2023. Untuk 9,90% itu dari analisis perbandingan ini laporan laba rugi. Nah, persentasenya itu menghasilkan 9,90%. Nah, untuk penjualan akhir tahun 2024 berjumlah 9,9% lebih besar dari penjualan akhir tahun 2023. Untuk selanjutnya juga dari beban pokok penjualan, laba bruto, laba usaha, laba sebelum pajak penghasilan, laba tahun berjalan. Untuk perhitungannya juga untuk analisis tren sama saja ya dari atas ke bawah dan interpretasinya juga seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis common size. Untuk analisis tren cukup saja di sini atas penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis common size. Nah, untuk analisis common size adalah teknik analisis laporan keuangan dengan mengubah semua angka dalam laporan menjadi persentase satu angka dasar dengan tujuan untuk memudahkan perbandingan antar perusahaan atau antar periode terlepas dari besar kecilnya ukuran perusahaan. Nah, jadi di sini itu semua angka dalam laporan keuangan menjadi persentase dalam satu angka dasar. Nah, di sini juga saya menggunakan laporan posisi keuangan dari PT yang sama, yaitu tadi PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk beserta anak-anaknya. Di sini ada neraca perbandingan, yaitu ada pos-pos ya. Tadi seperti analisis perbandingan, analisis tren untuk laporan posisi keuangannya masih sama. Di sini ada as-kas dan secara kas. Untuk aset lancarnya yaitu kasnya itu sebesar 830 miliar,128 juta rupiah pada tahun 2023. Untuk tahun 2024 yaitu sebesar 855 miliar,569 juta rupiah. Nah, di sini ada common size tahun 2023 dan tahun 2024 ada presentasinya. Nah, untuk
presentasenya itu dihasilkan dari mana sih? Nah, untuk presentasenya itu dihasilkan dari ini eh, kas tahun 2023 dibagi dengan total asetnya. Jadi kita tuh harus menjumlahkan dulu atau menghitung dulu keseluruhan aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, kita hitung tadi total aset lancar yaitu 2 triliun 66 miliar 770 juta rupiah ditambah dengan aset tidak lancar yaitu 1 triliun 823 miliar 936 juta rupiah sehingga menghasilkan ini tuh lihat ditambah sehingga menghasilkan 3 triliun 890 miliar 706 juta rupiah. Nah, untuk common size tahun 2023 presentasenya itu untuk kas dapat dari mana? Dapat dari ini tadi kas tahun 2023 dibagi dengan total aset. Total aset tahun 2023 dikali dengan 100% sehingga menghasilkan presentase common size tahun 2023 yaitu sebesar 21,34%. Nah, untuk tahun common size tahun 2024 yaitu menghasilkan presentase 21,72%. Dari mana? Dari sama saja dari kas yaitu tahun 2024 dibagi dengan total aset tahun 2024 dan dikalikan 100% sehingga menghasilkan common size presentase tahun 2024. Nah, selanjutnya di sini piutang juga sama. Di sini ada piutang itu sebesar 790 miliar 538 juta rupiah dan tahun 2024 itu sebesar 873 miliar 269 juta rupiah dengan common size tahun 2023 itu sebesar 20,32%. Nah, perhitungannya tadi jangan lupa dari piutang. Nah, jika piutang maka kita bagikan dengan total aset dikali 100%. Nah, di sini itu sama saja ya. Untuk piutang tahun 2024 juga sama saja. Kita kalikan piutang tahun 2024 dibagikan dibagi dengan total aset dan dikalikan 100. Nah, untuk semuanya juga untuk menghasilkan common size tahun 2023 dan tahun 2024 ini kita bagikan tahun awal uang muka tahun uang muka itu sendiri dikalikan dengan total aset pada periode tahun tersebut. Tuh, sama saja. Nah, selanjutnya di sini selanjutnya di sini untuk interpretasinya juga berbeda dari analisis perbandingan, analisis tren. Nah, untuk analisis common size interpretasinya itu seperti ini. Pada tahun 2023 piutang tahun 2023 berjumlah 20,32% dari total aktiva. Dengan kata lain bahwa satu aktiva diinvestasikan ke piutang sebesar 22,17%. Jadi kita bulatkan saja ini tuh kurang tepat ya, kita bulatkan saja. Jadi ini 20,32, jadi 0,21. Terus di sini untuk persediaannya, untuk investasi persediaannya juga sama, untuk perhitungan, untuk interpretasinya juga seperti ini.
Eh, dengan kata lain bahwa satu aktiva diinvestasikan, Rp1 aktiva diinvestasikan ketersediaan sebesar ini kan 10,50%. Nah, 10,50%. Kita bulatkan saja menjadi 11. 0,11 rupiah. Nah, untuk selanjutnya di sini ada total aset. Nah, total aset itu kan tadi ini ditambah ini sehingga menghasilkan total aset. Nah, untuk 100% itu dapat dari mana? Kita jabarkan saja bahwa semuanya total asetnya itu adalah 100% persentasenya untuk tahun 2023 maupun 2024. Isinya juga ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitas itu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Untuk liabilitas jangka pendek, tadi ada utang usaha, utang lain, utang pajak, beban akrual, pendapatan diterima di muka, liabilitas sewa jangka pendek. Nah, untuk perhitungannya bagaimana sih? Untuk perhitungannya juga sama saja seperti yang tadi di atas, bahwa utang usaha itu yang tadi utang usaha tahun 2023 itu sebesar 187 miliar, 198 juta rupiah dibagikan dengan total liabilitas sebesar 504 miliar, 765 juta rupiah dan dikalikan dengan 100 sehingga menghasilkan presentase common size tahun 2023 yaitu sebesar 4,81%. Maaf, kurang tepat. Nah, untuk liabilitas jangka pendek itu kita sajikannya itu dan totalnya itu kita totalkan dengan total liabilitas dan ekuitas. Jadi tadi diralat bahwa tadi utang usaha pada tahun 2023 itu sebesar 187 miliar, 198 juta rupiah dibagikan dengan total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2023 sebesar 3.890 miliar, 706 juta rupiah. Nah, untuk total liabilitas dan ekuitasnya itu kita jumlahkan dulu tadi utang jangka pendek ditambah utang jangka panjang sehingga menghasilkan total liabilitas. Selanjutnya total ekuitas tuh kita tambahkan dulu. Tadi di ekuitas tuh ada modal saham, tambahan modal store, laba ditahan, terus kepada pemilik ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau kepentingan non pengendali. Nah, sehingga menghasilkan total ekuitas. Total ekuitas ini ditambah dengan total liabilitas sehingga menghasilkan total liabilitas dan ekuitas. Nah, sehingga ini menjadi acuan untuk penjumlahan common size pada tahun 2023 dan 2024. Nah, untuk di sini juga untuk total ini itu kita jumlahkan. Nah, di sini total liabilitas jangka pendeknya itu total utang jangka pendeknya itu sebesar 491 miliar, 979 juta rupiah pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 yaitu sebesar 411 miliar, 316 juta rupiah. Nah, terus bagaimana menghasilkan persentase tahun 2020 persentase common size pada tahun 2023 itu yaitu 1187,39%. Dapat dari mana? Dapat dari
ini dapat dari total liabilitas jangka pendek pada tahun 2023 dibagikan dengan total liabilitas dan ekuitas dan dikalikan dengan 100 sehingga menghasilkan persentase pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 juga sama saja, jadi total liabilitas jangka pendek pada tahun 2024 dibagikan dengan total liabilitas dan ekuitas pada tahun 2024 dan dikalikan dengan 100 sehingga menghasilkan 1 rupiah 44,05%. Nah, untuk total liabilitasnya juga sama untuk untuk yang di kuning ini tuh yang dikuningkan tuh total untuk yang dikuningkan oleh saya ini tuh adalah total. Nah, untuk ini pun perhitungannya sama. Total liabilitas dibagikan dengan total liabilitas dan ekuitas dikalikan dengan 100 sehingga menghasilkan persentase sebesar ini 12,36%. Nah, untuk selanjutnya di sini juga total ekuitas pun sama saja perhitungannya. Jadi total ekuitas 3 triliun tadi 3 triliun, 380 miliar, 941 juta rupiah dibagikan dengan total liabilitas dan ekuitas yaitu 3 triliun, 890 miliar, 706 juta rupiah sehingga menghasilkan persentase yaitu dan sehingga dikalikan dengan 100 sehingga menghasilkan persentase 8702,64%. Nah, untuk total liabilitas dan ekuitasnya, kenapa di sini 100%? Kita 100%kan saja untuk semuanya total liabilitas dan ekuitasnya. Dan juga di sini ada laba rugi perbandingan. Untuk laba rugi perbandingan di sini juga ada penjualan dan di sini juga ada penjualan dan beban pokok penjualan. Nah, untuk penjualannya sendiri yaitu tahun 2023 yaitu sebesar 3 miliar 3 triliun 565 miliar 930 juta rupiah dan beban pokok penjualan pada tahun 2023 yaitu sebesar 1 triliun 547 miliar 235 juta rupiah. Nah, kita jumlahkan untuk laba brutonya yaitu kita jumlahkan. Nah, ini dikurangkan itu dijumlahkan sehingga menghasilkan sehingga menghasilkan 2 triliun 18 miliar 665 juta rupiah tahun 2023. Nah, untuk tahun 2024-nya itu tadi penjualan itu sebesar 3 triliun 916 juta rupiah, 84 juta rupiah, dan terus beban pokok penjualannya yaitu sebesar 1 triliun 618 miliar 95 juta rupiah. Kita kurangkan sama kita dijumlahkan sehingga menghasilkan 2 triliun 300 miliar 989 juta rupiah. Nah, untuk kenapa sih common size itu bagaimana presentase common size tahun 2023 untuk penjualan dan di sini itu dua-duanya 100. Nah, kita 100-kan saja. Nah, terus di sini bagaimana menghitung common size presentase tahun 2023 dan 2024. Nah, untuk perhitungannya itu jadi begini. Nah, penjualan ini beban pokok penjualan tahun 2023
sebesar 1.547,235 juta rupiah dibagikan dengan 3.565,930 juta rupiah. Nah, dikalikan dengan 100% sehingga menghasilkan persentase common size tahun 2023 yaitu sebesar 3,39%. Nah, untuk tahun 2024-nya juga sama perhitungannya, yaitu tadi beban pokok penjualan di tahun 2024 dibagikan dengan penjualan tahun 2024 dan dikalikan dengan 100% sehingga menghasilkan persentase common size tahun 2024 itu sebesar 41,29%. Nah, untuk perhitungan common size tahun 2024 untuk laba brutonya di sini itu dapat dari 100% dikurangi 43,39% sehingga menghasilkan 56,61%. Sama saja untuk ini juga tahun 2024 juga. Nah, untuk beban selanjutnya kita lanjutkan. Di sini ada setelah laba bruto ada beban-beban. Yang pertama ada beban penjualan dan pemasaran, ada beban umum dan administrasi, ada beban lain-lain, ada pendapatan lain-lain. Nah, untuk perhitungannya sama saja. Untuk perhitungan common size tahun 2023 itu seperti ini. Nah, jadi untuk perhitungan common size persentase tahun 2003 itu dari 570,389% dibagikan dengan 3 triliun atau dibagikan dengan penjualan 3.565,930 juta rupiah dan dikalikan dengan 100 sehingga menghasilkan persentase common size 2023 yaitu sebesar 16%. Nah, 16%. Dan untuk tahun 2024-nya juga sama saja. Nah, kita bagikan beban penjualan dan pemasaran di tahun 2024 dibagikan dengan beban penjualan dan dikalikan dengan 100% sehingga menghasilkan 15,98%. Untuk interpretasinya juga sama saja ya, itu seperti di atas. Jadi harga pokok penjualan tahun 2023 berjumlah 43,39% dari total penjualan bersih. Dengan kata lain bahwa setiap satu rupiah penjualan bersih terkandung 43 harga pokok penjualannya. Nah, selanjutnya di sini juga ada laba usaha. Untuk laba usahanya itu sebesar untuk selanjutnya di sini juga penghitungannya juga untuk common size tahun untuk beban-beban penghitungan common size tahun 2023 dan 2024 juga sama saja tuh. Jadi dibagikan dengan penjualan ke atas, dibagikan dengan penjualan di atas tuh. Nah, ini pun sama saja. Untuk laba usahanya juga sama saja dibagikan dengan penjualan di atas. Nah, untuk laba usahanya kan tadi laba usaha tuh dari ini total beban-beban dijumlahkan yaitu sebesar total beban-beban dan ditambah laba bruto, yaitu untuk laba usaha itu sebesar 1.190.871
1 triliun, 871 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk tahun 2024 juga sama, yaitu tadi jumlahkan dari beban-beban tahun 2024 dan ditambahkan dengan laba bruto di atas sehingga menghasilkan 1 triliun, 471 miliar, 483 juta rupiah. Nah, untuk menghasilkan common size presentasenya tahun 2023 itu dapat dari ini. Nah, laba usaha tahun 2023 dibagikan dengan penjualan yang dikalikan dengan 100 sehingga menghasilkan persentase 33,40%, sama saja dengan tahun 2024 juga. Nah, untuk ke bawahnya itu hanya saja yang berbeda itu dari presentase dari untuk ke bawahnya juga sama, dikalikan dengan penjualan tahun 2023. Kayaknya ada yang salah. Harusnya itu di sini tuh ada yang dikalikan di tahun akhir di sini. Ya, mungkin saya kelupaan atau salah dalam menghitungnya. Nanti saya benarkan terlebih dahulu. Untuk interpretasinya juga sama seperti di atas. Sekian penjelasan dari saya tentang analisis perbandingan, tentang analisis laporan keuangan, tentang analisis laporan keuangan dengan analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size. Untuk saat ini hanya seperti ini saja. Next, nanti saya akan membuat video yang lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.